Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tamim bi khair. Allahumma iftah alaina futuhal arifin alhimna ilhamal malaikatil muqarrabin warzuqna fahmal anbiya wal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhimna marashid umurina a'idna min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Birahmatika astaghitha min adabika astajir aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain wa la aqalla min dhalik wa la tanza' minni salihan ma ataitani wa zidni min. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa barakatuh ulumih bikum muslimina fid darain amin ila an qala Rubama afadaka fi lailil qabdi ma lam tastafidhu fi isyraqi naharil basti la tadrun ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Rubbama afadaka fi lailil qabdi, boleh jadi dia memberi faedah, memberi manfaat, memberi keuntungan padamu di masa-masa sulit, laksana yang diumpamakan seperti malam. Malam tastafidhu fi isyraqi naharil basti, sesuatu yang kamu tidak bisa peroleh manfaatnya di saat lapang yang diumpamakan seperti cerahnya siang hari. La tadrun, kamu tidak pernah tahu, ayyuhum aqrabu lakum naf'a, mana di antara mereka, mana di antara perputaran waktu, kondisi dalam hidup kita yang lebih dekat manfaatnya untuk kita semua. Masya Allah, ngaji hikam nih kalau perlu ya sampai mati itu ngaji hikam. Berapa kali pun hatam kayaknya nggak akan pernah ngebosenin gitu. Ya, makanya kata para ulama, kalaulah ada yang boleh dibaca selain Quran di dalam sholat, maka hikam yang layak dibaca. Lima'ali ma'ani wa jamali alfazi, karena maknanya itu dalam sekali dan lafaz-lafaznya juga sangat indah. Nah, jadi beliau selalu membuat kita tuh nggak pernah jauh untuk selalu ingat ke Allah gitu. Selalu menggantungkan semuanya ke Allah, pasrah ke Allah, yakin ke Allah. Dan itu kunci sih. Kamu ikuti aja tuh semua training-training ketenangan. Ridho sama takdir. Orang yang nggak ridho sama takdir, mencari keridhaan diri, orang stres itu. Semua orang stres itu nggak ridho sama takdir. Ya, itu aja. Maka Kiai Ubed juga begitu aja tuh. Kalau ketemu kita, ya beliau tamunya berapa besar, masalahnya berapa banyak. Tapi saya perhatiin tuh nggak ada ubannya. Kalau ngomong tenang aja, hidupnya ya happy, gembira. Beberapa kutipan beliau kalau pertemuan alumni, semua sudah kering kan, dipikir nggak dipikir akan kejadian kan. Ngapain terlalu berat mikirnya? Ya kita manage, kita tadbir, kita pikirkan. Tapi jangan terlalu metenteng tuh bahasa Jawa, jangan terlalu sepaneng gitu. Nanti yang ada stres, yang ada nggak bisa bahagia, yang ada nanti error.
Ini hikam tuh gitu aja, jangan pernah lari dari Allah itu. Kita tuh kesel tuh kalau lari dari Allah gitu. Ingin muasin diri, udah selesai tuh. Jadi kalau kita kembalinya ke Allah terus, porosnya tuh Allah, itu nggak akan ada apa? Nggak akan ada kecewanya hidup itu. Apalagi kita tahu dengan ilmu pikiran yang kita belajar bahwa semua tuh yang minta kita. Yang mau kita, terus marah sama Allah kan aneh. Memang yang mendatangkan kita, yang ngundang kita. Nah, ini kata beliau, boleh jadi di kondisi-kondisi kita terhimpit, di kondisi-kondisi sulit itu, kita dapat sesuatu yang sangat hebat, yang nggak bisa kita raih di saat kondisi kita lapang. Dan kita nggak pernah tahu mana yang terbaik. Nah, malam ada apa malam? Malam ada tenang. Beda nggak tidur malam sama tidur siang? Beda. Malam ada ketenangan. Malam tempatnya munajat. Malam tempat badan diistirahatkan. Malam tempat semua masalah terkubur, kan? Selesai kan masalah orang kalau malam. Kenapa? Tidur nih. Di malam hari itulah para aulia diangkat jadi wali. Di malam hari itulah orang-orang soleh itu semakin rindu dan cinta kepada Tuhannya. Yang itu nggak ada di siang hari. Siang hari nuntut ilmu, duduk bersama orang soleh, bergaul dengan orang-orang baik. Maka kata beliau, malam ada faedahnya, siang juga ada faedahnya. Begitu juga kondisi sulit itu ada unsur penting yang kita harus lalui, di masa mudah juga ada unsur penting yang kita dapatkan. Wal abdu, dan kita nih sebagai hamba nggak ngerti mana yang lebih dekat manfaatnya kepada kita. Nah, maka sudah menjadi sikap seorang hamba, dia menerima, dia ridha, dia puas, dia positive mind dengan apa saja yang dihadirkan oleh Tuhannya. Dia terima dengan penuh adab. Nah, maka kata beliau, jangan pernah minta ke lapangan saat lagi masa sulit, nikmati. Kenapa saya ada di kondisi ini? Oh, kurang hati-hati kemarin. Oh, sholatnya terbengkalai. Oh, anak yatim nggak saya kasih lagi santunan. Oh, lupa sama orang tua. Itu harus begitu tuh. Nah, orang tuh sering tidak menikmati hidup. Pas lagi miskin pengen kaya, pas udah kaya nggak enak ya jadi orang kaya. Malaikat gregetan tuh, apa gue tonjok aja nih orangnya. Pas lagi musim panas, nggak enak banget panas. Kasih musim hujan, hujan mulu nggak enak banget. Malaikat gedek gitu, apa kita cabut aja nyawanya ya. Ini orang Masya Allah. Maka nikmatilah, maksimalkanlah, syukurilah semua keadaan yang Allah datangkan. Nah, kondisi mudah itu juga kalau dalam pembahasan warisan itu seperti ayah. Seperti apa? Ayah. Dan kondisi sulit itu seperti anak, ya. Seperti anak dalam urusan warisan. Makanya kan ayatnya dibawakan sini, la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a, itu kan ayat tentang warisan. Bahwa
ayah dalam kehidupan kita kan orang yang paling sering memberikan kebaikan. Nah, kita itu sebagai anak bisa nggak ngasih yang terbaik buat orang tua? Nggak akan pernah bisa. Nggak akan pernah bisa. Tapi coba, mana yang lebih banyak dapat, anak apa ayah dalam warisan? Anak selalu paling banyak, tuh anak laki-laki itu selalu paling banyak. Ya, ayah kalau ada anak cuma dapat sepertiga. Kok sepertiga? Maaf, seperenam. Ayah kalau ada anak hanya dapat seperenam. Wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudus in kana lahu walad. Jadi mana yang terbaik? Enggak. Udah, kita nurut aja sama Allah. Orang yang paling banyak ngasih ayah, kok bagiannya makin dikit? Udah, kata Allah, kamu nggak tahu mana yang lebih dekat dalam memberi manfaat. Maka kalau orang tuh sudah bisa ridho sama Allah, ingat semuanya dari Allah, yang menghadirkan Allah. Apa ya? Yaitu obat anti galau, yaitu obat anti stres, yaitu tauhid itu, rukun iman itu, yakin pada takdir itu. Maka saya ngobrol sama Bunda Suci itu. Beliau kan sebagai hipnoterapis. Sering ketemu orang yang hampir gila, orang udah mau bunuh diri. Itu ilmunya ilmu di pondok, ilmu tauhid. Gitu. Intinya mah satu. Harus nerima sama keputusan Allah. Nah, itu yang saya nggak bisa terima, Bu. Kenapa? Bagi saya itu ringan sekali gitu. Terus ngapain diterapi-terapi? Saya bilang, nah itu nggak semua orang bisa begitu, San. Nggak semua orang bisa nyembuhin dirinya, maka dia perlu hipnoterapis yang menyembuhkan dirinya. Dia perlu psikiater yang menyembuhkan dirinya. Paham nggak? Maka memang banyak ustadz, banyak kiai itu nggak terlalu suka sama dunia-dunia gitu. Apaan sih kayak gitu-gitu? Karena memang di dunia kita itu nggak perlu gitu. Ya, orang ngajinya tauhid, ngaji percaya sama takdirnya kuat. Gitu. Tapi memang ada orang-orang tuh lemah, jauh dari Allah, atau dekat tapi dia nggak mampu menguasai pikirannya itu. Sehingga kata beliau tuh kadang-kadang kayak ada yang bisikin, apa namanya tuh? Psikopenia, yang gitu-gitu. Siapa tuh yang Marsanda kena, itu bukan goib itu. Itu dari pikiran yang diterusin akhirnya jadi halusinasi, seakan-akan nyata gitu. Kuncinya padahal satu aja. Nisfun fi sabri wa nisfun fi syukri, udah gitu doang. Kadang-kadang kondisi nggak enak sabar, kadang-kadang di kondisi enak syukur. Udah gitu doang sebenarnya hidup. Semua pelajaran juga sebenarnya itu aja. Kenapa ngajinya nggak beres-beres? Ya karena sudut pandangnya banyak. Masalah yang dihadapi banyak. Ya, maka kalau kita lagi sulit, jangan minta mudah. Dinikmati kesulitan itu. Kenapa? Bentar lagi kok duduknya. Kalau lagi sulit, jangan gitu. Kapan ya Allah, kapan? Jangan gitu. Pas lagi senang, jangan lupa diri. Udah itu paling enak, itu paling enak. Ini maka terakhir beliau menyebutkan dalam hikmah sebelumnya yang sudah pernah kita bahas itu, basatoka kaila yubqika ma'al qabdi. Allah kasih kita kelapangan, kemudahan, biar nggak terus-terusan kita susah. Ya sekarang kan mulai nih Allah kasih kelapangan. Wa qabadaka kaila yatrukuka ma'al basti. Nanti terlalu nyaman. Wa akhrajaka anhuma. Paham enggak? Intinya Allah tuh susah, sulit, senang, gembira, senang, sedih, kecewa, nyaman. Itu semuanya Allah puterin tuh biar kita tuh terlatih gitu. Bahwa segala kesulitan setelah dilewatin, nggak ada apa-apa juga, dan memberi hikmah luar biasa. Kan saya bilang tuh, kalau tanpa dua masalah besar yang saya hadapi, saya tidak akan matang lebih cepat seperti sekarang. Dan ketika kita dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, toh kadang-kadang kemudahan mengambil tahajud kita, mengambil khusyuk kita dalam sholat. Jadi akhirnya kita, atau kemudahan memberikan kita manfaat kepada banyak semua di sini.
agar kita tuh udah cuman raditu billahi rabban. Ya Allah, udah. Yang nyaman tuh cuman sama engkau gitu. Bahwa kesulitan kalau ada engkaunya nyaman, kemudahan kalau ada engkaunya jadi manfaat. Coba ini, kesulitan kalau nggak ada Allahnya, stres nggak orang? Bunuh diri nggak? Itu Nepal tuh. Masya Allah tuh. Ibu Perdana Menterinya dibakar, ditonjokin dulu. Saya lihat tadi pagi, ya Allah. Apa begitu? Nah ketika orang nggak ada Allahnya di kondisi senang, madarat nggak? Itu Netanyahu, itu Trump, itu raja-raja zalim, presiden-presiden zalim di seluruh dunia. Maka yang penting tuh ada Allahnya. Kadang sulit, kadang senang. Kalau ada Allahnya nggak ada masalah. Itu yang kita rasain semua. Maka segala pergolakan yang terjadi ini, asal ada Allahnya, aman. Kita lihat Gaza. Aman aja mereka. Susah sih. Tapi hatinya yakin, tenang. Nggak ada yang gila. Ada yang digila di Gaza? Nggak ada. Ya, nggak ada. Di Israel berapa banyak orang, cuman 100 tawanan aja. Demo di 300 titik, ratusan ribu orang turun. Nah, apa begitu? Kenapa? Karena nggak ada Allahnya. Maka kun ma'allah takun aqwan nas, selalulah bersama Allah. Kamu akan jadi manusia paling kuat. Wala tab'ud anillah takun ad'afan nas. Jangan jauh-jauh dari Allah. Kita akan jadi orang paling lemah. Hadza billahi taufik, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.